Dan pada tahun yang sama ditinggal juga istri tercinta Sayyidatina Khadijah, orang yang di belakang Rasulullah dalam arti menopang perjuangan Rasulullah baik dalam jiwa raga maupun finansialnya. Namun dengan jarak yang berdekatan itu mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurang lebih 2 tahun kemudian, tepatnya kurang lebih tahun ke-12 dari kenabian, maka di situ Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk diberikan tugas, juga sebagai bentuk penghibur. Kenapa katakan penghibur? Karena disitulah, karena nabi-nabi terdahulu, misalnya Nabi Musa itu adalah hanya ada di langit ke-6, akan tetapi Rasulullah melebihi langit ke-6. Sehingga di situ secara politis Nabi Rasulullah Muhammad SAW memiliki peringkat lebih tinggi dibanding nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang kedua adalah perjalanan atau peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah banyak ditunjukkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang tidak baik. Yang semuanya itu adalah pembuktian dalam firman Allah. Suatu contoh, pada perjalanan Rasulullah bersama Jibril bertemu dengan segolongan orang, di mana orang tersebut baru menanam tanaman, baru selesai menanam tanaman, kemudian panen. Begitu dipanen, selesai dipanen, tumbuh lagi untuk dipanen lagi. Terus menerus semacam itu. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa gerangan mereka orang-orang yang kok panennya enggak pernah habis, begitu udah panen numbuh lagi, panen numbuh lagi, panen numbuh lagi. Maka Jibril memberikan jawaban, wahai Rasulullah, itu adalah umatmu, umat engkau ya Rasulullah, yang tidak pernah meninggalkan sedekah. Oleh karena itu, ini juga merupakan bukti pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah seperti tumbuhan yang satu tumbuh menjadi 7 kali tumbuhan, dan setiap satu tumbuhan menumbuhkan atau berbuah 100 tumbuhan atau 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan tidak hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga berkaitan dengan Isra Mi'raj adalah perintah
yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini adalah satu perintah yang belum pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hampir keseluruhan ubudiyah yang dilakukan oleh Rasulullah, perintah yang diberikan kepada Rasulullah melalui Jibril, akan tetapi ada satu ibadah yang istimewa yang Rasulullah dipanggil sendiri, adalah ibadah sholat. Oleh karena itu, sholat adalah menjadi ibadah yang paling utama. Bahkan ibadah sholat adalah mencerminkan kepribadian daripada seorang muslim itu sendiri. Karena orang itu baik atau orang itu dianggap baik jika orang tersebut sholatnya baik. Akan tetapi atau sebaliknya, orang itu anggap tidak baik jika sholatnya tidak baik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Pertama-tama yang dihisab di akhirat nanti untuk anak Adam adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik. Dan jika sholatnya rusak, maka semua amal ibadahnya dianggap rusak. Artinya dipertanyakan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan di Jumat yang terakhir bulan Rajab ini kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Seperti tadi yang disampaikan oleh MC kita, bahwa kita disuruh baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Banyak sekali ijayah-ijayah yang lain untuk mengisi di bulan Rajab, karena pahalanya pun juga dilipat gandakan. Allahumma firli warhamni watub alayya dan lain sebagainya. Ada yang menyuruh membaca rajanya istighfar, sayyidul istighfar dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk menambah amal ibadah kita, pupung kita berada di bulan yang mulia. Karena kita belum tentu, ya kalau kita sampai kepada bulan mulia yang Ramadan nanti, kita tidak akan ada jaminan untuk ke sana. Oleh karena itu, jadikanlah hari ini seolah-olah hari terakhir hidup kita. Sehingga ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kita akan mati besok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum fihi minadz dzikri wal hikmil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Bismillah.